Mergo kepacut tresno ora ngira jebulane citra. Halo. Konco-koncoku semuanya, ketemu lagi bareng aku Jojo CB Arek Lampung. Di kesempatan kali ini, aku akan membagikan tutorial lagi buat kalian, buat teman-teman semuanya yang hobi recording, hobi cover lagu, hobi bikin musik, dan juga mungkin konten-konten kreator tentang musik. Di video kali ini spesial buat kalian, aku bakal membagikan video gimana caranya kita rekaman multitrack hanya menggunakan HP. Multitrack itu seperti apa? Multitrack itu yaitu tracknya nggak cuma satu. Jadi tracknya itu nanti bisa audio, ngevokal sama si instrumen itu terpisah dalam sekali rekaman. Loh, jadi ini cuma pakai HP. Jadi alat-alat yang kita butuhkan adalah mixer. Di sini aku pakai mixernya Recording Tex Pro RTX 6. Dari sini langsung kita konekkan menggunakan kabel data yang tipe B. Tipe B itu yang seperti ini. Kabelnya itu seperti kabel printer. Kita koneksikan ke tipe A. Tipe A yang USB umum. Kita masukkan ke OTG. OTG kita sambungkan ke HP. Dan catatan, HP kalian harus support OTG lur. Kalau misalnya nggak support OTG ya nggak kena. Gitu. Nah, jadi aplikasi yang kita butuhkan adalah Lexis Audio Editor dan juga Caustic Sample for vokal apa-apa lah, vokal sample. Seperti ini gambarnya. Nah, kita butuh dua aplikasi itu minimal. Karena apa? Nanti bakal tak jelasin fungsi-fungsi dari kedua aplikasi ini. Karena aplikasi ini yang pertama gratis, yang kedua memang powerful banget. Utawa apik juas kayak gitu. Untuk Lexis Audio Editor fungsinya untuk mengkalibrasi audio. Nah, kita pakai mikrofon niki wis tak siap nih niki. Dhuwur temen saya. Lah. Tarik ini. Tes urung urip. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Nah, langsung saja audionya kita pindah sebelah sini. Nah, di sini kalau misalnya kalian lihat di Lexis Audio Editor, kalau audionya itu yang atas itu aku pakai untuk vokal. Jadi cara routingnya itu seperti apa? Dari mixer kita menggunakan kabel OTG, kita ambilkan dari USB B-nya. Nah, jalur si mikrofon itu kita panning ke kanan pol atau ke kiri pol, ke kiri pol ya, full ke kanan atau ke kiri. Kita panning kedua, maksudnya ke arah. Misal ini, kalau misalnya kita panning ke sini, audionya akan pindah ke sana toh. Lah, kita ambil, pokoknya kan audio itu sistemnya stereo. Kita ambil sebelah. Jadi nanti audionya itu yang sebelah untuk vokal, yang sebelahnya untuk gitar, kayak gitu. Cara rekamannya kayak gitu dan nanti teknis editingnya bakal tak kasih tahu. Terus untuk gitar kita panning ke sebelahnya. Jadi kalau misalnya si vokal itu di sebelah kanan, gitarnya berarti harus sebelah kiri pol. Kayak gitu cara panningnya ya. Nah, sekarang kita bisa lihat suara gitarnya itu ada di sebelah dan vokalnya ada di sebelah. Jadi vokal dan gitar itu terpisah. Seperti itu. Jadi cara routingnya tak jelasin sekali lagi. Dari mixer kita masuk ngambilnya ke USB B, masuk ke USB A, terus pakai OTG masuk ke HP. Setelah itu dari HP kita aktifkan Lexis Audio Editor. Jangan sampai audionya itu over lur. Misalnya over itu seperti ini. Nah, ini kalau tak polke, terus kita ngomong kayak gini, takutnya nanti audionya itu bakal clipping. Nah, kalau clipping itu nanti takutnya audionya itu pecah nggak bening. Jadi kalau misalnya audionya itu rodok kecil, kita masih bisa kencengkan atau kita bisa banterke lagi. Seperti ini konsep perekamannya. Dan kalau misalnya kalian dengarkan dengan headphone, kalian akan mendengarkan vokalnya itu di sebelah dan juga gitarnya itu di sebelah. Karena memang proses rekamannya seperti itu. Dan nanti di proses editing baru kita akan pisahkan dan satukan lagi. Ya prosesnya memang rodok jelimet, tapi kualitasnya kan kalau misalnya kita ngeditnya sendiri-sendiri akan lebih bebas dan lebih enak kayak gitu. Ya jenenge rekaman yang ini iki. Jadi memang kemarin-kemarin apa dhisik itu dulu multitrackku ya seperti ini cara aku nggarap. Tapi sekarang aku menemukan alat yang lebih simpel yaitu mixer recording tag ini. Weh, cocok iki. Pokoknya masuk lah. Deng opo salah awakku iki, kowe nganti teko mblenjani janji. Nah, seperti itu sampel audionya. Dan kita masuk ke proses editingnya lur. Oke lur, sekarang kita masuk ke tahap proses pengeditan. Setelah kita merekam ataupun kita ngetek audionya tadi, kita sekarang masuk ke tahap pengeditan. Dan proses pengeditan ini adalah cara kita untuk
memisahkan audio gitar dan juga audio vokalnya menggunakan aplikasi Caustic. Nah, setelah kita mendapatkan hasil sampel audionya seperti ini, nah selanjutnya kita akan membuka aplikasi ini lur, aplikasi Caustic Editor for Vocal Sample. Nah, kita klik si Causticnya. Setelah itu kita ambil sampelnya, terus kita buka filenya, kita load, terus kita buka di mana kita nyimpen tadi. Kita nyimpennya kan di Lexis Audio Editor. Sekarang kita Audio Tutor. Nah, kita load aja. Setelah itu kita preview. No, kalau misalnya suaranya sudah masuk, berarti kita tinggal klik to mono. Nah, sekarang kita mau ambil left channel atau L channel. Kalau misalnya left channel, ini kita ambil audio vokalnya, berarti left channel. Nah, seperti ini. Kita ngeditnya sendiri. Nah, sekarang sudah tidak ada hasil ataupun tidak ada suara gitar, tinggal vokal tok yang kita tangkap. Sekarang kita masuk ke mode pemberian efek. Kita klik efek dan juga nanti kita klik efek di bagian sini ya toh. Terus setelah itu kita klik yang bar hitam itu. Setelah itu kita ambil multi filter. Kita mau membuang suara bek-beknya. Suara bek-bek itu suara seperti ini. Itu, dan nanti di proses editing kan ada. Baru kita akan pisahkan kita mau dan satukan kasih lagi. low cut. Kita di sini masuk ke low self. Setelah itu rasio kita turunkan, frekuensi kita turunkan pol dulu. Kita cut low-nya itu di jam 9. Setelah itu kita ambil segini wis. Dulu multi trackku ya seperti ini cara aku nggarap. Nah, tapi sekarang aku kita geser, alat yang kita simpel, yaitu cari mixer di recording frekuensi track yang ini. paling pas. Pokoknya masuk lah. Nah, terus kita aplikasikan. Setelah itu suaranya akan lebih ke body atau ke mid low. Setelah kita masuk ke high self, kita masukkan efek yang tadi. Setelah itu rasionya kita turunkan, frekuensi kita arahkan ke kanan. Kita angkat high-nya sedikit. Setelah itu frekuensinya kita tarik ke belakang. Secukupnya saja, saiki cukup. Nah, setelah itu kita akan masuk ke kompresor. Setelah kita EQ saidi kita ke kompresor ya. Itu akan lebih. Dan di sini attack-nya kita turunin pol aja nggak apa-apa. Threshold-nya kita kasih sekitar jam 10. Rasionya jangan tinggi-tinggi. Threshold-nya kita tambahin lagi. Apa kita turunin supaya merah-merahnya itu bisa. Nah, jadi audionya itu kalau bisa itu seimbang, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu turun untuk gambar gelombangnya. Setelah itu kita aplikasikan. Nah, jadi audionya sekarang udah rata lur. Ya prosesnya memang. Dan setelah itu kita masukkan efek reverb. Untuk ROM-nya kita kasih jam 2 aja. Dampingnya kita buang. Terus loh kok ngene, andu dike. Alah, kamu piye? Ya kayak gini. Kalau misalnya kita pakai HP layar sentuh terus yang bel-belan yo sing ngene iki. Oke, diinget-inget jam 3 wis ngene iki settingannya lah kurang lebih. Kita play untuk monitor. Awakku iki kowe nganti tega mblenjani janji apa marga kahanan uripku iki kowe nganti tega mblenjani janji salah awak apa. Kita mau cari suara yang memang bener-bener S-nya itu bagus. Nah, S-nya ini udah nyes. Seperti ini cara settingnya. Oke, jadi bisa kita aplikasikan. Setelah diaplikasikan, ini audionya jadi stereo lagi. Dan setelah itu kita masuk ke proses ini kita normalisasikan. Setelah dinormalisasikan, audionya akan menjadi lebih gede. Setelah itu kita masuk ke file. Setelah itu kita save as. Kita kasih nama vokal. Vok ngono. Setelah itu down. Nah, di sini di vokal ini kita akan masuknya itu ke nanti ada folder khusus yang dibuat sama dia. Setelah itu kita load lagi yang audio tutor, kita load ulang gitu. Kita load ulang load set. Nah, setelah kita to mono, kita ambil yang rec channel yaitu gitar tok.
Oke, nah ini audio gitarnya. Oke, kita preview terus kita kasih efek. Kita kasih efek di sini. Low shelf seperti biasa. Kita frekuensinya kita turunin. Aku nggak seneng sing terlalu menggema, bengung-bengung. Setelah itu kita aplikasikan. Setelah diaplikasikan kita main parametric equalizer. Jadi parametric equalizer ini kita bisa membuang frekuensi yang kita nggak suka. Misalnya kita mau bikin kayak gini, bandwidthnya kita lebarin juga nggak apa-apa. Kita aplikasikan lagi, pokoknya terus. Jadi efek-efeknya kita yang ngatur gitulah yo. Terus kita boosting sedikit di low frekuensi sekitar di sini. Cuman memang rada susah kita ngepas ini. Kalau misalnya udah cukup ya kita aplikasikan gitu aja. Setelah itu kita masuk ke multi lagi, kita pakai high shelf, rasio kita turunin, frekuensi kita arahkan ke kanan untuk frekuensi high-nya. Aku pengen lebih crunchy gitare. Kita aplikasikan lagi. Setelah itu kita masuk ke multi lagi, kita mau mainkan low-nya, low frekuensinya, kita tetap di low shelf. Setelah itu kita kontrol, kita monitoring frekuensi, kita arahkan ke kiri dan kita naikkan sedikit-sedikit. Setelah itu frekuensi kita mainkan. Kalau bisa jangan sampai clipping ya lur. Saya di ae, sak cukupe gitu. Oke, setelah itu kita aplikasi. Nah, setelah aplikasi, terakhir seperti biasa, kita masuk, mungkin kita kasih kompresor dulu. Ini threshold, rasionya terlalu tinggi. Attack-nya tak buang. Attack-nya kita kasih jam 3 baik. Release-nya kita aplikasi. Wes, penting di kuping itu sambil kita kontrol gimana hasil suaranya. Setelah itu kita kasih reverb. Kalau di reverb untuk demnya yang kita kasih ini beda sama vokal. Jadi inilah fungsi kenapa efeknya itu kita pisah atau audionya itu kita pisah. Si vokal sama gitar karena efeknya itu sendiri-sendiri. Nah, kalau gitar aku nggak mau pakai delay. Rollnya tak tambahi, weight-nya tak tambahi. Sidik baik. Oke, setelah itu kita normalis, profile normalis, dan seperti ini hasilnya. Oke, file dan kita save as, kita save as kan tadi ya, jangan di save, terus kita kasih nama gitar. Kurang lebih seperti itu cara ngeditnya. Dan cara penggabungannya seperti apa? Kita menggunakan aplikasi yang namanya aplikasi video. Kalau misalnya udah kita stop aja atau kita close. Dan di sini kita cari di folder
CVS namanya. Kita buka untuk pengaturannya, kita buka semua, dan di CVS nih, CVS. Terus kita buka sampel, kita buka ya ini gitar tadi. Ini sampel gitarnya. Nah, kalau misalnya udah ya itu ini vokalnya. Kita sudah mendapatkan dual track gitar dan juga vokal secara terpisah. Dan setelah itu nanti di proses editing video atau pakai KineMaster itu kita bisa menggabungkan audio si vokal sama audio gitar. Tinggal kita satukan tok des, dan nanti untuk vokal sama gitar kita bisa atur sesuai keinginan kita, mau banter vokalnya atau mau banter lebih kenceng gitarnya. Dan untuk selanjutnya yaitu penggabungan antara audio si vokal dan juga audio gitar kita gabungkan lagi. Jadi intinya kita ngerekam kan gabung tuh, kita pisah, kita ceraikan, habis itu kita gabungkan lagi. Ya memang seperti itu prosesnya. Kita buka KineMaster, aku cuma mengedit audionya untuk menggabungkan. Sebenarnya bisa pakai aplikasi-aplikasi yang tadi, tapi nanti untuk kontrolnya kurang enak. Intinya kayak gitu, wes. Kita siapkan aja projectnya, nanti videonya kan bisa nyusul, sepenting audionya dulu. Karena videonya kameranya masih tak pakai buat ngerekam gitu loh. No. Yo kamera satunya atau HP untuk ngerekam video netok gitu. Jadi intinya nanti file-filenya kita kumpulin dan kita satukan. Iki tutor wae, tutor jenenge. Nah, setelah itu kita checklist. Kita create project baru. Oke, setelah kita create project baru, kita close dulu yang ini. Oh, nek umpamane kita kasih audio kita kasih media dulu atau kasih gambar lah, gambar blackbar apa piye. Nah, setelah itu tarik wae sak cukupe. Nah, nanti kan videonya bisa nyusul. Sepenting kita mau menggabungkan audio sama video dulu. Setelah itu kita masukkan audio, kita ambil sampelnya di song apa nang musik kah? Nah, song. Di song di sini ada audio. Nah, ini ada gitar. Kita tambah, set. Terus setelah itu kita masuk Vogue. Nah, kita tambahkan. Wes, kita nggak usah sinkron-sinkron lagi karena ini sebenarnya adalah satu file yang dijadikan satu. Dan kita bisa ngatur audionya itu segimana balance-nya. Oke, kurang dawa rek. Oke, tak ciliin dulu layarnya. Sebenarnya menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di HP kita itu sebenarnya udah bisa mensupport karya-karya kita. Nah ini karena videonya belum bisa tak gabungin karena masih di situ. Sekarang kita fokus ke audio dulu ya. Oh ini vokalnya kurang keluar atau vokalnya kurang nambah, ya wes tinggal aja kita masuk ke mixer, kita tambahin vokalnya saide set kayak gitu. Atau ini biarin 100% atau gitarnya kita kecilin lah gitu ya. Kita masuk ke mixer, gitarnya kita kecilin saide ya. Kita kasih ke 80-an lah atau 90. 80 wae. Jelas enak. Nah, ini 89 berarti 90 lah. Kalau misalnya kita mau nambahin lagi yang kering atau yang keringnya tadi, tujuannya untuk apa? Ya supaya efek-efek yang kita masukkan itu masih ada kesan ini nih. Gitar mono tadi apa ya? Oh, audio tutor. Nah, masuk nih baik. Kalau misalnya kita nggak pakai kan ya bisa kita mute nanti. Nah, di sini jadi ada 3 layer audio. Kita play bareng-bareng. Jadi nanti audionya bisa kayak ngiwonengen loh. Salah awakku iki kowe nganti teko mblenjani janji opo margo kahanan uripku iki marat bondo siji karo uripmu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi tergantung kreativitas kita untuk memixing audionya. Ini gokil tau? Yuk gokil. Seperti ini loh. Kita bisa menghasilkan karya yang lebih profesional lagi. Jadi efeknya bisa kita custom, gitarnya bisa kita mixing sesuka kita, dan juga hasil audionya menurutku lebih enak kayak gini. Karena apa? Kita bisa
mixingnya itu sesuka hati kita. Setelah itu kita gabungin dan kita mastering di aplikasi-aplikasi yang ada di HP. Oke, langsung saja untuk selanjutnya aku tinggal masukin video dari kamera ataupun dari perekam videonya, nanti tak masukin ke sini dan ini hasil akhirnya. Mergo kepacut tresno ora ngira jebulane citra. Nah, seperti itu tadi tutorial-tutorial yang saya berikan. Semoga bisa menambah wawasan ataupun pengetahuan teman-teman tentang teknologi-teknologi yang mau kita pakai, yang mau kita manfaatkan untuk sarana kita berkarya di dunia sosial media, khususnya untuk konco-konco tukang cover ataupun musisi-musisi yang ingin meniti karir dengan alat-alat seadanya. Jadi gampangnya ngomong kayak gini, kalau HP kalian sudah punya, kalian investasi sekitar gampangnya ngomong 2 jutaan lah. Gitu aja. Kalau misalnya 2 juta itu hitung-hitungannya gini. Ini hitung-hitungan kasarnya gini. Kalau misalnya 2 juta itu kalian belikan komputer atau kalian belikan laptop, itu cuma dapat laptop tok, gitu. Belum aplikasinya. Nanti kalau misalnya kalian downloadnya nggak tahu di mana, kalian aplikasinya beli lagi. Belum hardware-hardware yang kalian butuhkan. Tapi kalau misalnya kalian mau yang ringkes, terus lebih fleksibel ataupun pokoknya portable dibawa kemana-mana, kalian bisa menggunakan mixer recording tag ini. Ditambah dengan kreativitas kita dengan aplikasi-aplikasi. Oh ya, ini tadi aplikasinya gratis kecuali yang KineMaster ya. Nah, kalau untuk Lexis Audio Editor-nya gratis, terus si Caustic tadi ya gratis, ada di Play Store, kalian bisa download sendiri. Nah, terus kita pakai si recording tag untuk live, bisa untuk typing ataupun rekaman multitrack juga sudah bisa. Ini di HP aja bisa, apalagi di komputer kayak gitu loh. Jadi kenapa kok kita harus rekamannya itu multitrack atau vokal sama instrumennya itu dipisah? Supaya apa? Kita bisa menambahkan efek-efek di vokal itu sesuai dengan kebutuhan si vokal. Dan efek-efek di instrumen itu sesuai dengan instrumen. Jadi tidak tumburan. Kan takutnya gini, nanti kalau misalnya reverb di vokal itu pengennya basah reverbnya itu banyak gitu. Nah nanti di gitarnya juga ikut ketambahan efek. Nah kalau misalnya di gitarnya ada ketambahan efek kayak kita rekaman di kamar mandi malah orang genah, nggak cetok, nggak jelas. Nah seperti itu. Jadi mixingnya itu masing-masing, mixing vokalnya sendiri, mixing gitarnya sendiri, setelah itu digabungkan lagi, terus kita mastering di aplikasi untuk pengedit video. Kalau misalnya aplikasi pengedit video terserah teman-teman biasanya pakai apa. Yang penting intinya kita bisa menggabungkan video, audio vokal dan juga audio gitar yang sudah kita tag tadi. Seperti itu. Semoga kalian lebih kreatif dan juga lebih bijaksana ataupun lebih tepat untuk membeli alat-alat apa ataupun alat seperti apa yang mau kalian beli untuk menunjang konten-konten kalian. Semangat berkarya dan salam Jojo Biarik Lampung pamit. Dadah. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.